Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyarah dengan NIM 202078013 dari jurusan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas 8 masalah yang diambil dari 8 presentasi yang dilakukan minggu lalu oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu identitas bangsa Indonesia dengan masalah krisis identitas bangsa. Yang kedua, integrasi nasional dengan masalah gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga, konstitusi Indonesia dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Yang keempat, kewajiban dan hak negara serta warga negara. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang kelima, demokrasi Indonesia yaitu politik uang. Kebijakan hukum Indonesia yaitu hukum Indonesia yang berat sebelah. Yang ketujuh, wawasan Nusantara yaitu kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Yang kedelapan, keamanan bela negara yaitu kenakalan remaja. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia yaitu krisis identitas bangsa. Pembahasan masalah Indonesia sedang mengalami krisis identitas, contohnya saja pemakaian produk-produk luar. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri daripada brand lokal. Masyarakat juga lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri daripada destinasi wisata yang ada di Indonesia, yang tak kalah bagus. Masyarakat juga mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahkan mereka lebih bangga dengan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Saran menghadapinya yaitu untuk mengatasi krisis krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri, yaitu diperlukan adanya pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya di mana pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Yang kedua adalah integrasi nasional dengan masalah gerakan Aceh Merdeka. Pembahasan masalah persoalan integrasi politik gerakan Aceh Merdeka ke dalam Republik Indonesia merupakan persoalan yang mendasar yang terjadi dari waktu ke waktu, khususnya sejak kemunculan gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 yang dianggap sebagai penghambat bagi proses integrasi politik Aceh ke dalam Republik Indonesia. Saran menghadapi yaitu pemerintah harus bisa melakukan pendekatan sosial dan budaya dalam menyelesaikan persoalan di Aceh. Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memanfaatkan kesempatan pendekatan sosial dan budaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Serambi Mekah ini. Sebab selama ini aktivis gerakan Aceh mereka terus menawarkan berbagai janji kepada masyarakat Aceh agar mau bergabung dengan gerakan mereka. Konstitusi Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Pembahasan masalah korupsi adalah salah satu penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melakukan suap tanpa memikirkan ada pihak yang dirugikan atau tidak. Karena pada saat itu yang ada di pikiran pelaku korupsi hanya satu, yaitu keuntungan untuk diri sendiri. Saran menghadapinya yaitu salah satu hal menjadi penyebab rajalelanya korupsi di negara terhadap para pelaku korupsi. Mereka yang menjadi pelaku hanya dihukum beberapa tahun penjara dan mereka ditempatkan di tempat yang bisa dikatakan mewah bagi masyarakat ke bawah. Dan juga tidak ada hukuman jera terhadap para koruptor ini, di mana saat mereka selesai dari masa tahanan mereka, ada beberapa koruptor yang bisa kembali menjadi bagian dari pegawai negara untuk mengurusi negara. Yang keempat, kewajiban dan hak negara serta warga negara. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pembahasan masalah yaitu
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, faktanya banyak anak-anak yang tidak sekolah akibat tidak mempunyai biaya. Bahkan ada anak-anak yang seharusnya mampu untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena prestasinya, tetapi dia tidak mendapatkan itu. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih baik bekerja untuk menghidupi biaya hidup yang semakin tinggi daripada mereka bersekolah atau berpendidikan, seolah-olah membedakan pendidikan orang kaya dan orang miskin. Pendidikan yang tidak merata dan juga seperti perdagangan inilah yang meniadakan hak kita sebagai warga negara. Yaitu di mana sebenarnya pemerintah telah menyusun rencana pendidikan, namun permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak diselesaikan dengan cara itu. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari beasiswa dan bantuan pendidikan, perlu adanya pencarian informasi mengenai calon penerima bantuan, di mana terkadang dari pusat mereka menurunkan bantuan itu tidak sampai kepada orang yang seharusnya mendapatkan bantuan. Untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diberikan untuk yang membutuhkan saja. Pengurangannya persyaratannya agar siswa yang kurang berprestasi masih bisa mendapatkannya, dan tentunya memperbanyak kuota penerimaan bantuan pendidikan. Yang kelima yaitu demokrasi Indonesia. Masalah yang saya ambil yaitu politik uang. Money politik tidak hanya diberikan kepada mereka atau masyarakat yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan uang. Sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat, melainkan untuk pemilik uang. Dampak dengan adanya money politik dapat merusak bangsa, misalnya dalam praktek politik uang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia. Ini dapat menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil. Demokrasi yang harusnya bebas menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara tersebut. Artinya yaitu kita sebagai kaum intelektual harus bisa menghadapi hal yang demikian. Contohnya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi, yaitu praktek politik uang. Salah satunya yang pertama menolak praktek politik yang demokrasi yang ditawarkan tim sukses dari calon. Yang kedua, intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktik politik uang. Ketiga, kaum intelektual harus bisa menasionalisasikan menggunakan bahasanya kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek politik uang ini. Yang keenam, kebijakan hukum di Indonesia, di mana hukum Indonesia yang berat sebelah. Pembahasan masalah penegakan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah. Hukum di Indonesia ini menjadi tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Maksudnya di mana penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan para pejabat negara. Para koruptor di negeri ini hanya diberi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan orang yang mencuri sendal saja dapat hukuman yang sangat berat. Ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia ini sangatlah lemah, di mana mereka mensejahterakan pejabat negara daripada orang di bawah atau orang miskin. Saran menghadapi yaitu memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum, di mana peraturan-peraturan di Indonesia ini sangatlah banyak, namun penegak hukum yang kurang jujur dan juga banyak koruptor sehingga memperlemah hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, wawasan Nusantara, kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Dalam lingkup wawasan Nusantara,
ada berbagai masalah yang terjadi dalam sorotan publik. Salah satunya adalah sengketa budaya antara Indonesia versus Malaysia. Sengketa ini bukanlah hal yang baru, namun ini sudah sejak lama pertukaran atau kesalahpahaman antara budaya Indonesia versus Malaysia. Masalah kepemilikan budaya sudah mendarah daging hubungan kedua negara tersebut. Pada tahun 2007, iklan Dewa Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Cara menghadapinya itu di mana ketegangan ini muncul akibat kurangnya pemahaman bersama soal masa lalu kita secara regional dan geografis. Maka diperlukan kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu mata budaya adalah milik bangsa kita. Caranya adalah dengan mengumpulkan data dan informasi selengkap dan seakurat mungkin mengenai suatu mata budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi tersebut, dapat dilakukan suatu customer publication secara interaktif untuk menunjukkan bahwa mata budaya tersebut berasal dari kita adalah milik bangsa Indonesia. Yang kedelapan yaitu keamanan bela negara dengan masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja indikasi menipisnya rasa bela negara, di mana tawuran pelajar dan pemakaian narkoba itu sudah bisa disebut melemahnya rasa bela negara, karena itu menambah beban negara ini. Saran menghadapinya yaitu praktik bela negara dalam konteks pelajar adalah bertingkah laku yang baik, menunaikan tugas serta kewajiban sebagai pelajar. Lebih lagi, makna bela negara pada konteks masyarakat sipil yaitu berarti mencintai tanah air dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempraktikkan nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong maupun menjaga sopan santun. Di mana praktik bela negara dalam konteks pelajar ini cukup gampang, yaitu dengan belajar, menuruti kata-kata guru, menaati kata-kata orang tua. Itu merupakan sifat bela negara yang harus dimiliki oleh remaja zaman sekarang. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.